Harta kekayaan Gubernur Lampung Arinal Junaidi termasuk salah satu dari 10 gubernur terkaya di Indonesia dengan total laporan harta kekayaannya dalam laporan harta kekayaan negara LHKPN di situs resmi KPK sebesar 22 miliar 600 juta 702.572 rupiah. Ini yang dilaporkan di LHKPN. Tetapi apakah ini sudah semua hartanya dilaporkan? Karena kalau berhubungan dengan data-data administrasi seperti ini, Indonesia itu terkenal ya dengan ketidakakuratannya. Ya kasusnya misalnya seperti Rafael ya, mantan pejabat pajak yang dilaporkan di LHKPN itu kan sekitar 50-an atau 60-an miliar. Tetapi pada saat dilakukan penyidikan ternyata ada transaksi di sejumlah rekening keluarga intinya itu ada sekitar 500 miliar rupiah. Masih belum yang bla bla bla, masih banyak lagi. Itu adalah salah satu contoh dari mantan pejabat pajak gitu ya. Bagaimana dengan seorang gubernur gitu yang punya akses lebih tinggi? Apakah ini sudah seutuhnya atau tidak? Ya kita lihat nanti apakah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan turun ke Lampung untuk memeriksa banyak proyek-proyek yang dinilai janggal. Maksudnya gimana janggalnya? Janggalnya adalah dari Provinsi Lampung selalu mengatakan kami sudah mengerjakan membangun jalan A, B, C, dan D. Adalah itu benar, karena memang itu adalah faktanya. Tetapi kalau dilihat dari data kualitatifnya, komplain dari masyarakat, ini kenapa ya jalanan ini tuh baru sebulan diperbaiki, kok tiba-tiba sudah rusak lagi? Baru 6 bulan lalu sekarang sudah rusak lagi. Apakah itu karena faktor alam, ataukah karena ada faktor korupsi, kolusi, dan juga nepotisme? Misalnya ada yang mendapatkan tender ini adalah perusahaan A, kemudian diberikan ke perusahaan B kayak subkontraktor begitu, subtendernya. Terus juga ada membayar upeti-upeti segala, terus dipotong kualitas dan sebagainya. Apakah itu mungkin secara kesana? Kita memang belum ada buktinya. Harus dikumpulkan alat-alat buktinya untuk menggunakan apakah ini ada pelanggaran atau tidak. Tetapi kita juga menggunakan logika lah, common sense lah. Kita kan nggak mungkin ya berpikir kalau kita masyarakat itu nggak curiga, baru 1 bulan, baru 6 bulan, kok tiba-tiba jalan aspalnya sudah rusak lagi. Artinya secara logika ini ada apa? Itu loh. Jadi memang kalau dibilang, kamu jangan sembarangan loh ngomong begitu. Mana buktinya? Ya, memang itulah sebuah proses hukum, ada pembuktiannya. Sama juga, kayak kasusnya Sambo. Loh buktinya nih, tidak ada sidik jari saya, tidak ada ini, tidak ada itu. Ya jelas, kalau sudah direkayasa semuanya. Jadi kita awali adalah dengan logika. Jadi itu adalah yang sedang menjadi perdebatan saat ini. Kembali mengenai harta fantastisnya dari Gubernur Lampung yang senilai hampir 23 miliar rupiah ini, memang pendapatannya dari mana aja, gajinya berapa dan sebagainya. Kita akan coba bahasnya secara simple aja teman-teman. Jadi dari harta hampir 23 miliar tersebut, Arinal Junaidi itu punya utangnya 14 juta sekian, hampir 15 juta. Ini utang apa ya? Nggak ngerti nih, detailnya apa nih. Tapi gini ya, Arinal Junaidi menjabat Gubernur Lampung itu sejak 12 Juni 2019, jadi menjelang COVID. Terus juga rinciannya, ada 4 bidang tanah di bangunannya itu, 4 bidang tanah dan bangunan di Bogor, Bandar Lampung, Tangerang, dan Sleman. Sleman itu di Yogyakarta ya. Nah, Yogyakarta dan Bali itu dugaannya adalah salah satu tempat yang sering dilakukan untuk pencucian uang di sana teman-teman. Kalian tahu lah ya, makanya Rafael Alun Trisambodo juga punya aset di Jogja kan ya. Di Bali juga sama. Bukankah dari, kalau aku lihat dari profilnya Arinal Junaidi ini, lahirnya itu di Tanjung Karang, di Bandar Lampung ya, di 17 Juni 1956. Kuliahnya juga di Unila, Universitas Lampung. Terakhir jabatan dia sebelum menjadi gubernur itu, pernah menjadi sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2014 sampai 2016. Artinya kan PNS gitu ya. Dan apakah Arinal Junaidi punya usaha? Apakah orang tuanya kaya raya gitu, memiliki warisan? Ya harus kita lihat nanti laporannya seperti apa. Karena juga beliau ini mendapatkan gelar daerah Lampung namanya Sultan Dalom Pemuka Marga. Ini sejak 2017. Jadi
termasuk kayak golongan ningratnya di Lampung ya. Dan apakah harta tersebut mayoritasnya adalah karena dari warisan? Ya harus ada pembuktiannya juga. Apakah ada indikasi juga pencucian uang? Karena kalau memang ada usaha, usahanya apa? Kok bisa punya uang sebegitu banyaknya? Menurut aku agak sulit untuk dipercaya kalau uang senilai 23 miliar tadi di laporan LHKPN itu adalah hasil kerja kerasnya dari sebagai PNS, sebagai politisi, kayaknya agak sulit untuk dipercaya. Kemungkinan besar ada sumber-sumber yang lainnya. Apakah sumber itu termasuk yang warisan atau hal-hal yang wajar, atau jangan-jangan dugaan masyarakat sekarang adalah jangan-jangan ada main-main ini ya. Ini harus ada pembuktian juga, kita akan lihat nanti ya. Kemudian juga data di sini ia memiliki tanah seluas 256 meter persegi di Kota Bandar Lampung. Ada bangunan juga seluas 882 meter dan juga 225 meter di Kota Bandar Lampung. Jadi memang banyak di Kota Bandar Lampung juga. Terus ya ada kendaraan ini, tanahnya juga ada banyak lah ya. Kalau kendaraannya sih apa ini? Alat transportasi dan mesin tembus itu hampir 500 juta. Dengan rincian tuh mobil Toyota minibus tahun 2008 harganya 160 jutaan, mobil Toyota Camry tahun 2013 ya 200 jutaan, mobil Honda BRV tahun 2016 harganya sekitar 110 jutaan. Oke. Ya, menurut aku sih 20 jutaan, 23 miliar tuh masih angka yang wajar sih menurut aku ya. Asal itu ada sudah secara keseluruhan harta benar-benar dilaporkan. Kita bahas sekarang adalah pendapatan sebagai seorang gubernur tuh berapa, Anjas. Oke. Aku sudah beberapa riset di sini dari kompas.com juga menyampaikan datanya. PP nomor 109 tahun 2000 dijelaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ada gaji pokoknya. Gaji pokoknya itu nggak banyak sih sebenarnya. Kalau untuk kepala daerah provinsi, gubernur itu sekitar 3 juta rupiah untuk gaji pokok doang. Kalau wakil kepala daerah provinsi, termasuk ini untuk wakil gubernur, wakil ya, itu 2,4 juta per bulan. Itu adalah untuk gaji pokoknya. Kalau tunjangannya, nah tunjangannya ini yang lumayan gede teman-temannya, ada rinciannya ya. Tapi kalau menurut aku untuk gubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung, karena PAD-nya, pendapatan asli daerah itu kan di atas 500 miliar ya. Setahu aku PAD Lampung itu rata-rata sekitar 6-7 triliun dalam 1 tahun. Bahkan ada data terakhir yang menyebutkan di tahun anggaran 2022 aja target pendapatan asli daerah Lampung tuh nyaris 6,6 triliun rupiah. Dan pada saat 2002 beberapa bulan sebelum berakhir itu sudah tercapai hampir 80%. Artinya ya kurang lebih sekitar 7 triliun lah rata-rata PAD untuk Provinsi Lampung, yang ini menandakan bahwa di atas 500 miliar paling rendah gubernur itu mendapatkan 1,25 miliar dan paling tinggi adalah 0,15% dari 7 triliun tersebut. Wah, 0,15% tuh banyak banget tuh. Berapa masuk udah puluh miliar ya, udah puluh miliar kalau dari triliun teman-teman. Ya udah banyak juga sih uangnya, tetapi kan kalian tahu lah biaya menjadi seorang gubernur itu juga nggak murah. Mereka juga kan ada dari parpol kan, dikirim dari partai politik. Mereka juga tiap bulan itu harus ada potongan ya, potongan untuk dikirimkan sumbangan lah dalam tanda kutip ke parpol tuh berapa. Terus juga untuk biaya hidupnya, kan nggak mungkin dong seorang gubernur kalau kondangan cuma kondangan 100.000. Nggak mungkin lah gubernur masa kondangan 100.000 gitu ya. Jadi ini adalah yang sedang menjadi perdebatan saat ini, apakah hartanya ini adalah harta yang wajar atau tidak. Terus kalau aku lihat dari pendapatan asli daerah Lampung ini kalau cuma 0,15 tuh dari 7 triliun, gede sih, gede banget teman-teman. Ya, terus dari Bima, ini gara-gara Bima nih ya. Gara-gara Bima ini semuanya dibongkar. Semua Bima kan juga mengatakan, ya sebenarnya di Lampung itu untuk hal-hal yang bersifat korupsi, kolusi, nepotisme itu bukanlah cerita baru. Zaman dia sejak kecil sampai dia lulus sekolah pun itu masih banyak banget. Nah, kembali mengenai masalah jalan teman-teman. Menurut aku KPK harus turun tangan ya dalam kasus ini ya. Karena secara common sense aja, masa sih sudah dianggarkan dana, sudah direalisasikan, terus kok tiba-tiba beberapa bulan kemudian jalannya sudah rusak, itu kenapa gitu. Tapi jujur, pada saat aku tinggal di Lampung, seperti aku ceritakan ke kalian, setengah hidupku itu aku habiskan di Lampung. Karena aku sekolah dan beberapa tahun bekerja juga di Lampung ya. Jadi biasanya di daerah-daerah itu ya, kalau ada, ini zaman dulu ya, sebelum dari
gubernur sekarang ini, tapi kan kurang lebih ya ceritanya mirip-mirip begitu aja. Jadi biasanya itu kalau ada kunjungan dulu, ada kunjungan presiden, mau ada kunjungan orang-orang penting, itu paling cuma ditambal dikit-dikit doang gitu ya. Terus kadang juga ada pembangunan gitu ya, jalanan gitu, udah di aspal, dikasih batu, proses pengaspalan, proses ngasih batu itu kan macet, ngebuat sebagian jalan itu terpotong. Proses itu bisa sebulan, 2 bulan, itu belum jadi-jadi prosesnya. Pada saat udah jadi, 6 bulan kemudian udah rusak lagi. Jadi nggak ngerti. Ada yang bilang dulu beberapa orang, dugaannya gini, sengaja tahu jas kenapa para oknum-oknum itu ngasih kualitas aspal dan juga batunya itu nggak bagus, biar mereka bisa mengajukan anggaran lagi, perbaikan lagi. Itu memang sengaja digituin. Jadi biar ada celah untuk melakukan korupsi. Korupsi itu udah level dari tingkat atas sampai tingkat bawah, ada komisi, ada ini dan itu. Yaitu adalah kabar-kabar burung yang beredar di luar sana. Apakah itu benar atau tidak? Tentunya tidak ada bukti, jelas. Makanya untuk melakukan hal yang berhubungan dengan hukum itu harus ada alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini dalam hukum. Tetapi kan untuk menuju ke sana, kita kan juga menggunakan langkahnya itu dari logika ya, cara berpikir dulu, common sense-nya. Yang nggak masuk akal lah, baru sebulan, 2 bulan, dibenerin, tiba-tiba rusak lagi. Memangnya Lampung itu segitu tanahnya yang nggak bisa dikasih aspal gitu, sebegitu parah banget kah? Emang kondisi geografisnya, ada mahmahnya, ada gunung berapinya mungkin, kan tidak seperti itu, jadi juga harus dipikirkan. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai sosok Gubernur Lampung yang menjadi salah satu perdebatan, kok bisa hartanya sebanyak itu dan merupakan salah satu dari 10 gubernur terkaya di Indonesia. Well, thank you for watching. Dan terakhir, tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.